Jemaat GMCC yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari kita terus meningkatkan kualitas kerohanian kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang memiliki integritas. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online melalui Instagram Live sudah aktif kembali setiap Senin pada pukul 19.30. Ibadah anak muda TAC dan ibadah anak Little Kings diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 di YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online akan mengalami perubahan waktu dari yang semula pukul 18 menjadi pukul 19 hingga pukul 20 setiap hari Senin sampai Sabtu melalui Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kurs secara online dapat menghubungi nomor berikut ini untuk mengetahui jadwal masing-masing kurs. Ibadah khusus untuk remaja usia 11-14 tahun yaitu ibadah tunas akan diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu pada pukul 13. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sapa saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Selamat pagi ya. Welcome di online service dari Gajah Mada City Church. Saya berharap semua ada dalam keadaan yang baik dan siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara yang hadir pagi hari ini dan juga saudara yang ada di rumah. Mari bangkit berdiri ataupun saudara bisa cari posisi yang enak, yang nyaman buat saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan masing-masing mengucap syukur. Naikkan doa syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang besar. Engkau Bapa yang setia. Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia di dalam segala perkataan dan janji-Mu Tuhan. Engkau menyertai, melindungi kami, sekalipun di saat-saat lembah kekelaman, di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau Tuhan menyertai kami dan tidak akan pernah gagal kasih-Mu untuk menjangkau hidup kami. Pada saat ini kami datang Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami datang. Kami ingin mendekatkan hati dan seluruh hidup kami. Bahkan kami mau bawa persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu, yaitu tubuh kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan di atasnya Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami dan menjamah hati kami, melawat setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam segala keadaan apapun yang sedang kami lewati, kami minta lawatan-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami dan memberkati nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sahabat, Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk bermazmur bagi Tuhan. Ambil waktu untuk bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang di rumah, angkat suaramu, bangkitkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuk hadirat-Mu Bapa.
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan. Mari persilakan duduk kembali lagi saudara.
sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari sambil angkat kedua tanganmu, hatimu sembah Dia. Yesus, ku sembahkan. Kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu sekalipun melewati lembah kekelaman. Kami yakin bahwa Engkaulah terang yang kudus yang akan menolong kami, Tuhan, untuk melewati masa ini dengan penuh kemenangan. Sekali lagi, Yesus, Yesus kami sembahkan. Yesus, mari bebaskan hatimu sembah Dia. Kalau saudara ingin berdiri, saudara ingin berlutut di rumah, mari datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia segenap hatimu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, mari sambil bangkit berdiri. Yesus,
nama Tuhan Yesus, semua yang percaya pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara di rumah siap memuji dan bernyanyi bagi Tuhan, yang siap boleh tepuk tangan sekali lagi. Yang ada di sini juga tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerak, Yuk mari sama-sama gerakan kakimu, saudara yang di rumah, yuk. bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, serukan yeah. Angkatlah suaramu, dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkanlah kakimu, oh, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi, sekarang nyanyikan, nyanyikan, Kau besar Tuhan. Sorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi semua, sekarang nyanyikan. Saudara saja yuk, yang di rumah, angkat suaramu, bersorak-sorai, yeah, 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 melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan yang besar. Amin, amin. Silakan duduk kembali lagi Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang rindu akan firman Tuhan di masa-masa seperti ini? Boleh saya lihat tangannya di atas? Dan saya percaya bahwa saudara juga yang di rumah merindukan akan perkataan firman yang selalu membawa kehidupan bagi setiap kita. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa minta Tuhan untuk berbicara secara spesifik di dalam hati kita. Saya tahu bahwa keadaan yang sedang kita alami, yang sedang kita lewati bersama, tidak mudah bagi kita. Bahkan bagi sebagian orang mungkin susah untuk bisa bertahan. Tapi yang terpenting adalah bukan hal materi saudara, tetapi kita
memiliki firman Tuhan di dalam hati kita. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus. kasih buat semua donatur yang Bapak Ibu telah berikan ke dalam Rumah Junior dalam program 1000 kado kasih Natal. Dan setiap tabungan Bapak Ibu telah berikan, telah kami berikan berupa lipat, buku gambar, tulis, ada boneka, pastel, tas, dan botol minum. Semua barang-barang ini akan kami berikan kepada anak-anak prasejahtera yang membutuhkan. Biarlah dalam momen Natal ini kita bisa berbagi kasih bagi anak prasejahtera. Terima kasih buat semua donatur yang telah berikan melalui Rumah Junior. Salam pendidikan. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum, bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua,
Mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi, atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Waktu begitu cepat berlalu, tahu-tahu kita sudah masuk tahun yang baru. Dan pagi siang hari ini merupakan sebuah anugerah Tuhan kalau saya boleh berada di depan Bapak Ibu untuk kembali menyampaikan isi hati Tuhan. Hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yeremia 17. Bapak Ibu, saya yakin pernah dengar bahwa firman Tuhan bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita pasti pernah dengar ayat itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu saya sedang di perjalanan, saya tiba-tiba terfikir seperti ini. Untuk kita bisa mengandalkan Tuhan, untuk kita bisa mengandalkan seseorang atau sebuah pribadi, bukankah kita perlu terlebih dulu mengenal atau mengetahui dengan pasti kapasitas orang dan pribadi tersebut sehingga kita bisa mengandalkannya 100%. Dan yang kedua, kita perlu punya hubungan yang baik dengan pribadi atau orang tersebut. Barulah kita bisa mengandalkan pribadi atau orang tersebut. Contoh, ketika kita butuh bantuan keuangan misalnya, karena kita lagi kesulitan, kita tidak mungkin mengandalkan atau berharap pertolongan kepada pihak
atau orang yang secara keuangan pun sedang kesulitan. Bagaimana kita bisa mengandalkan pribadi itu? Dan kedua, kita pasti harus punya hubungan yang baik, hubungan yang dekat. Ada relationship antara kita dengan orang yang mau kita andalkan tersebut untuk kita mintai pertolongan. Sebab kalau tidak ada pengenalan dan hubungan yang baik, bagaimana mungkin ketika kita butuh dia, lalu kita mau mengandalkan dia, kita minta tolong, tapi kita nggak punya hubungan. Apakah orang tersebut bersedia untuk kita andalkan? Tentunya tidak sesederhana itu, bukan Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang terpikir oleh saya adalah seperti ini. Ketika kita ingin jadi orang yang diberkati Tuhan, dan saya yakin kita semua mau diberkati Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Namun, untuk kita bisa mengandalkan Tuhan sampai kita diberkati, kita terlebih dahulu perlu mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal pribadinya, kita perlu tahu Tuhan itu seperti apa. Dan yang kedua, kita jelas harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kisah Musa. Musa pernah minta sama Tuhan. Di kitab Keluaran 33 ayat 13, Musa pernah bilang begini, "Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau." Itu kata Musa. Musa ingin ditunjukkan jalannya Tuhan, supaya Musa mengenal Tuhan. Dan lihat respon Tuhan. Tuhan menjawab dengan antusias, dengan senang hati. Apa jawaban Tuhan? Tuhan jawab, lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Permintaan atau doanya Musa, bahwa Musa tuh ingin loh mengenal Tuhan. Musa ingin loh Tuhan tuh menunjukkan jalan kepada Musa. Tuhan meresponinya dengan antusias. Artinya apa? Ketika kita rindu, ketika kita ingin mengenal Tuhan seperti Musa, maka Tuhan dengan semangat, dengan excited, dengan antusias meresponi harapan, doa dan permintaan kita. Tuhan itu tidak pernah terlalu sombong atau terlalu jauh sehingga sulit untuk kita gapai, atau pasang harga gitu ya, jual mahal sehingga kita sulit sekali untuk mengenal Dia. Tuhan tidak seperti itu. Setiap kita adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Dan ketika ada anak yang ingin dekat sama orang tuanya, dekat sama bapaknya yang begitu mengasihi dia, apakah mungkin seorang bapak atau orang tua menolak anaknya untuk anaknya, silakan jauh-jauh saja, jangan dekat-dekat saya nggak kepingin dekat sama kamu? Saya rasa tidak. Saya jadi teringat pengalaman waktu anak saya masih kecil, Bapak Ibu. Waktu anak saya masih kecil, dan waktu itu komunikasi kami adalah melalui jalur BlackBerry Messenger, BBM. Udah lama ya, sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya sudah bisa ngetik, waktu itu masih SD kelas berapa saya lupa. Saya tiap hari ke kantor, dan ketika satu waktu saya pulang kantor, kejadian ini terjadi cukup sering ya Bapak Ibu. Saya perjalanan pulang kantor menuju ke rumah. Kalau sudah jamnya seharusnya biasanya saya sampai di rumah, tapi saya belum sampai, anak saya pasti BBM saya. Dia bilang begini, "Mama di mana?" Dan saya akan menjawab, "Oh iya, Mama dalam perjalanan pulang." Lalu dia akan tanya lagi, "Sudah sampai mana?" Lalu saya jawab, "Sudah sampai Daan Mogot." Karena rumah saya di Tangerang, kantor saya di Jakarta Utara. Kalau saya jawab Daan Mogot, anak saya tidak puas. Dia akan tanya, "Daan Mogotnya mana? Daan Mogot itu kan panjang." Katanya begitu. Misalnya saya bilang di Cengkareng. Oke, dia akan jawab oke. Kalau sampai 15 menit, 20 menit, saya tak kunjung tiba, dia akan tanya lagi, "Sekarang sudah di mana?" Lalu misalnya saya jawab, "Sudah di Ampera." Oke. Lalu dia akan tunggu lagi. Kalau 10 menit kemudian tidak juga sampai, sedangkan menurut perhitungan dia harusnya saya sudah tiba, dia akan tanya lagi, "Mama kok lama?" Itu yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu, apakah saya marah ketika anak saya bolak-balik BBM saya menanyakan posisi saya dan kapan persisnya saya akan pulang? Apakah saya marah? Apakah saya akan bilang, "Kamu ngapain sih nanya-nanya melulu? Kayak satpam aja, ngecek-ngecek posisi orang. Ngapain sih kamu? Ngawas-ngawasin mama, cerewet." Apa saya begitu? Tidak. Kenapa saya tidak lakukan itu?
Karena itu anak saya. Karena saya tahu dia senang kalau saya pulang. Waktu dia kecil, kalau saya pulang, itu di jendela tuh dia lihat saya tiba, sudah lompat-lompat. Dulu, waktu masih kecil. Sekarang udah remaja, sudah nggak begitu tentunya. Dan saya merasa disayang. Saya merasa dicari, saya merasa dirindukan, saya merasa dibutuhkan, saya merasa ditunggu-tunggu, saya merasa dinantikan, saya merasa diandalkan oleh anak saya. Dan saya pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena saya sayang sama dia. Saya pengen juga ketemu dia. Bukan cuma dia yang kepengen ketemu saya juga pengen ketemu dia. Seperti itu, Bapak Ibu. Demikian juga ketika kita sebagai anak Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku rindu mengenalmu. Mungkin Bapak Ibu sering nyanyi lagunya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lagu itu kita sering nyanyikan. Dan kalau Bapak Ibu nyanyikan lagu itu, Tuhan tuh senang Bapak Ibu. Sebab Tuhan juga punya kerinduan yang sama. Tuhan rindu mengenal kita. Tuhan rindu kita dekat sama Dia. Dan untuk mengenal Tuhan bukanlah suatu perkara yang mustahil. Bukanlah perkara yang, oh itu kan mengenal Tuhan mungkin pendeta atau pastor yang bisa. Kalau kita ini siapa sih? Kita ini cuma debu. Begitu mungkin pikiran kita. Tetapi firman Tuhan bilang begini di kitab Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Pegang firman Tuhan itu. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tuh pasti akan mengenal Tuhan. Seperti halnya fajar yang muncul setiap pagi. Itu kan pasti. Mau mendung mau cerah, kalau pagi ya pagi. Pasti muncul itu fajar. Demikian juga kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita pasti menemukan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu bilang, tapi kok kadang-kadang rasanya sulit ya? Sebetulnya bukan sulit Bapak Ibu. Tuhan sendiri tidak pernah menolak untuk mengenal dan dekat dengan kita. Tapi kerap kali tanpa sadar mungkin kita yang menolak pengenalan akan Dia. Contohnya, ketika kita terlalu sibuk dengan berbagai hal di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam rutinitas kita, di dalam job desk yang sudah tiap hari menumpuk begitu melek mata. Oh harus A, B, C, D, E, F, harus jawabin WA, harus ini, harus itu, harus beberes, harus ke kantor, harus mengerjakan ini, harus ladenin yang ini, harus banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika kita sibuk saja mengerjakan berbagai hal dan kita tidak punya waktu untuk duduk, diam, dan berdoa dan mencari Tuhan, bukankah sebenarnya tanpa sadar itu adalah wujud penolakan kita untuk kita berusaha mengenal Dia? Ketika kita pulang ke rumah lalu ketemu anak kita dan anak kita sibuk main, sibuk belajar, sibuk yang lain segala macam, diajak ngobrol nggak gitu mau ladenin, bagaimana kita bisa dekat? Betul Bapak Ibu, Tuhan tuh selalu mau bicara dengan kita. Tuhan selalu mau menyampaikan isi hatinya dan menunjukkan jalannya buat kita. Memberikan nasihat yang terbaik buat kita. Dia mau jadi pribadi yang diandalkan oleh kita. Tapi kerap kali kita sibuk dengan banyak hal. Kita lebih prefer cari pertolongan, cari arahan, cari nasihat lewat Google, lewat pendapat teman, lewat pendapat pakar, lewat pengalaman kita. Oh sudahlah, nggak usah ribet-ribet tanya Tuhan, repot dah, kerjakan sendiri saja. Ini sudah pernah dilalui kok, selama ini pasti bisa. Kita mungkin seperti itu. Dan hari ini saya mendapatkan amanat untuk mengingatkan setiap kita. Mari kita bangun kembali pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan itu butuh waktu. Untuk jadi dekat dan terus dekat butuh waktu yang panjang. Dari tidak terlalu kenal sampai menjadi lebih kenal, sampai dekat, sampai intim, sampai rasanya nggak pakai ngomong saja kita sudah tahu dia maksudnya begini. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan pengenalan akan Tuhan, saya selalu menyebutnya adalah pengenalan yang seharusnya progresif, yaitu maju terus. Dari titik ini semakin maju, dan semakin maju. Pengenalan yang progresif itu bisa terus dijaga dengan cara 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, memiliki rasa haus dan lapar. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, orang hanya punya rasa haus dan lapar
Kalau satu, dia sehat. Kalau orang sehat, ya pasti ada momennya dia haus, dia lapar. Tapi kalau orang sakit biasanya makan, minum sudah tidak enak. Kalau kita saat ini sudah nggak gitu lagi pingin baca firman, muji nyembah Tuhan sudah males. Apalagi mungkin kita beralasan ibadah online, males ya, nggak kayak di gereja, rasanya beda, padahal Tuhan ya sama. Aduh, kok rasanya lain ya, kayak nggak dapat apa-apa, padahal firman Tuhan ya sama. Ketika kita sudah kering rasanya mungkin seperti itu, lalu kita sudah kehilangan semangat untuk muji nyembah Tuhan, dengar lagu rohani juga sudah malas, dengar firman Tuhan juga sudah ya sedengarnya aja lah. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus mengecek apakah kita sakit. Sakit apa tuh? Apakah saya nggak sakit loh? Saya sudah swab, sudah PCR, saya sehat. Gitu mungkin kita berpikir. Mungkin bukan sakit secara fisik, tapi mungkin jiwa kita sakit, mungkin rohani kita sakit, karena selama ini tidak makan dan minum dengan baik. Bisa jadi kita mungkin ada kekecewaan, ada tawar hati, ada luka hati, entah dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan keadaan, atau bahkan dengan Tuhan. Atau seperti yang tadi saya sudah sempat singgung, bisa jadi kita nggak merasa haus dan lapar karena kita terlalu sibuk. Bapak Ibu pernah ketika sibuk mengerjakan suatu hal, saking asiknya fokus mengerjakan hal itu, sampai tidak makan, tidak minum, dan lupa. Sampai selesai, baru tiba-tiba, loh udah jam berapa? Loh kok haus banget? Loh kok lapar banget? Kenapa baru lapar dan hausnya belakangan? Karena dari tadi fokus mengerjakan suatu hal, kita sibuk. Bapak Ibu, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, yaitu Tuhan sendiri, kita pasti akan dipuaskan. Kalau kita rindu sama Tuhan, Tuhan pasti puaskan. Tapi kalau kitanya tidak rindu, otomatis kita tidak nyari. Kalau kita tidak nyari, bagaimana kita akan menemukan? Itu yang pertama, haus dan lapar harus terus kita miliki. Kalau kita tidak haus dan tidak lapar, kita harus introspeksi diri. Apa yang menyebabkan saya tidak haus dan tidak lapar? Kalau saya terlalu sibuk, saya harus berhenti sebentar dari kesibukan saya. Kalau saya punya luka, punya kecewa, punya paradigma yang salah, itu semua pun harus saya bereskan. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati, atau bahasa rohaninya, miskin di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini di Mazmur 25 ayat 9. Tuhan itu membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ketika kita nggak cari wajah Tuhan, nggak baca firman, nggak minta tuntunan Tuhan, nggak nanya Tuhan apa yang mesti saya lakukan, lalu kita sibuk gerasa-gerusu mengerjakan A, B, C, D, E, F, bikin planning, mengerjakan ini, itu, ngambil keputusan tanpa tanya Tuhan, itu sebenarnya artinya kita kurang punya kerendahan hati. Kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu, kita merasa nggak perlu-perlu amat tuh ya duduk tanya Tuhan, berdoa, baca firman, minta tuntunan. Ngapain? Jalanin aja hidup begini-begini saja. Yang penting saya nggak ganggu orang, ya orang juga nggak bakal ganggu saya. Mungkin itu pikiran kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau kenal Tuhan, kita perlu rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hatilah yang dibimbing Tuhan dan diajar oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Coba Bapak Ibu perhatikan ketika kita ngajarin orang atau nasehatin orang. Lebih enak ngajarin, nasehatin orang yang rendah hati atau orang yang sombong atau orang yang sok tahu. Misalnya begini, ini kan harusnya mengerjakannya begini. Kalau lawan bicara kita gini, iya udah tahu. Ih, heran bawel banget, males. Iya, udah, nggak usah ngomong. Udah tahu, iya, udah tahu. Kita enak nggak ngobrol sama orang gitu? Enggak kan? Besok mau ngasih tahu dia nggak? Enggak. Kenapa? Males. Dikasih tahu baik-baik, bilangnya udah tahu. Malah kesannya kayaknya kita kebawelan gitu kan? Kita nggak akan kasih tahu lagi. Kenapa? Ya, orangnya nggak enak buat dikasih tahu. Tapi ketika kita ngobrol sama orang itu memberi diri, mendengarkan betul-betul, berusaha menangkap apa yang kita sampaikan. Kalau dia nggak mengerti, mungkin dia bertanya. Dia meluangkan waktu untuk mendengarkan kita. Kita dengan senang hati berbicara kepadanya, menyampaikan hal yang penting mungkin bagi kepentingan dia. Karena dia cukup memberi diri,
cukup rendah hati untuk menerima apa yang mau kita sampaikan. Tapi kalau orangnya nggak gitu mau dengerin, ngerasa diri tahu, terlalu sibuk untuk mendengarkan kita, lantas kita mau bicara apa? Ketika kita cukup rendah hati, merasa miskin di hadapan Tuhan, kita bisa selalu luangkan waktu. Nggak bicara soal berapa menit, berapa puluh menit, atau berapa jam Bapak Ibu. Tapi betul-betul memberi diri, memberi waktu untuk Tuhan. Ini waktunya Tuhan bicara sama saya. Tuhan mau koreksi apa? Tuhan mau tuntun saya bagaimana? Tuhan mau saya lakukan apa? Saya belum 100% ngerti, mungkin saya nggak peka Tuhan, tapi saya mau belajar. Itu orang yang rendah hati. Yang ketiga, kalau kita mau terus punya pengenalan yang progresif, maju terus dalam mengenal Tuhan adalah kita harus punya konsistensi. Harus terus menerus, harus gigih untuk mengejar. Firman Tuhan di 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Terus menerus, berkelanjutan. Tadi saya sempat singgung di awal bahwa pengenalan itu butuh waktu dan harus berkelanjutan dan harus terus menerus. Mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, mungkin baca firman sudah tak sering, sudah habis dari Kejadian sampai Wahyu sudah 100 kali, mungkin begitu. Saya mau udah hafal semua, pendeta khotbah saya sudah tahu semua, mungkin begitu. Tapi yang namanya pengenalan akan Tuhan, kita kenal sama orang aja butuh waktu, Bapak Ibu. Pasangan yang sudah sekian puluh tahun menikah saja, ketika ribut besar, bisa ada kalanya berkata gini, gua baru tahu ternyata lu orangnya kayak gini. Sekian puluh tahun kita bersama, ternyata lu begini. Bisa terjadi seperti itu. Apalagi ketika kita mau mengenal pribadi Tuhan yang begitu hebat, yang kita nggak jelas-jelas ngeliat fisiknya setiap hari loh. Itu butuh waktu Bapak Ibu. Butuh pengalaman demi pengalaman. Butuh kejadian demi kejadian. Butuh firman Tuhan direnungkan berkali-kali. Lalu kita melihat realitanya dalam hidup. Sampai firman itu terbukti dan jadi daging dalam hidup kita. Itu butuh waktu dan proses dan pengalaman. Namun berapapun panjangnya sudah kita lewati, kita nggak pernah boleh berada di titik yang berkata gini, saya sudah tahu semua, sudah cukup, mulai sekarang nggak perlu amat sampai kayak gitu-gitu amat. No, hubungan yang sedekat apapun, kalau tidak terus dijaga, dipelihara, terus komunikasi berlanjut, lama-lama hubungan pasti jauh, lama-lama pengenalannya pasti turun, lama-lama kedekatannya pasti berkurang. Betul Bapak Ibu? Yang namanya pengenalan yang progresif, artinya kita butuh terus konsistensi, terus dekat, terus berusaha mengenal Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya begini, gimana caranya mengenal Tuhan? Kalau mengenal suami orangnya ada di situ, mengenal anak orangnya ada di situ, saya ngelahirin, masa saya nggak kenal sama dia? Mungkin kita bertanya begitu. Terus kalau mengenal Tuhan tuh bagaimana? Mukanya saja saya nggak pernah lihat, mungkin begitu. Bapak Ibu, mengenal Tuhan yang paling sederhana, saking sederhananya sampai kadang-kadang kita malas melakukannya adalah setiap hari luangkan waktu, duduk, jangan diganggu oleh apapun, baca firman Tuhan. Gak usah ribet-ribet, satu hari satu pasal saja boleh. Yang penting waktu itu betul-betul kita berikan kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita minta Tuhan mau bicara apa sama saya? Apa yang mau Tuhan saya kerjakan? Kita renungkan. Dan ketika Tuhan kasih pengertian, dia menerangi mata rohani kita, kita diberi pesan, misalnya sederhana sekali, jangan iri hati. Lalu kita lakukan, baik Tuhan, saya akan lakukan. Kalau tiap hari secara konsisten kita melakukan itu, walaupun kayaknya pesan Tuhannya remeh-remeh ya, tapi kita berusaha melakukan itu setiap hari. Bayangin dalam 1 tahun 365 arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, isi hati Tuhan disampaikan kepada kita, kita renungkan, kita tangkap, kita lakukan. Dalam 1 tahun hidup kita sudah berubah banget dan pengenalan kita akan Tuhan sudah jauh. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak sebegitu progresifnya dalam perubahan hidup? Karena kita tidak melakukannya. Karena kita dengar firman lalu ya, sudah tahu. Ya, oke. Seperti itu.
Ya baca firman saya ngantuk. Ya baca firman saya nggak ngerti. Bapak Ibu, sekali lagi, butuh haus dan lapar. Butuh mengecek diri, apakah kita masih haus dan lapar. Yang kedua, butuh kerendahan hati dan merasa Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa. Di luar Tuhan saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya butuh Tuhan. Dan kita butuh konsistensi. Baca firman hari pertama ngantuk, nggak apa-apa, baca lagi hari kedua. Itu bosan, terus paksa diri. Namanya juga konsisten. Namanya juga terus menerus. Suka nggak suka, senang nggak senang, ngerti nggak ngerti. Aduh, lelah nggak lelah. Baca, cari Tuhan. Tuhan ini saya. Pimpin saya, arahkan saya mau kenal Tuhan. Kalau kita lakukan ini terus menerus, saya yakin pengenalan kita akan Tuhan terus bertambah. Jangan lupa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal dengan seseorang, lama-lama kita mungkin akan tahu kekurangannya. Betul ya? Tapi kalau kita kenal Tuhan, lama-lama kita bukan lihat kekurangannya. Kita akan lihat betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa pemurahnya Tuhan, betapa sensitif tapi begitu pedulinya Tuhan sama kita. Kita akan kagum, kita akan amazed sama Tuhan, dan kita akan makin sayang sama Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, saya sudah ulang tadi bicara di awal bahwa kalau kita mau jadi pribadi yang diberkati Tuhan, kita perlu jadi pribadi yang mengandalkan Dia. Dan kita nggak mungkin bisa ngandelin Dia 100%. Kita nggak akan bisa maju di dalam kemampuan kita untuk mengandalkan Tuhan. Kerelaan kita bisa mengandalkan Tuhan secara penuh kalau kita tidak mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh punya hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan, kita nggak akan bisa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan pagi siang hari ini, saya rindu setiap kita, yuk jangan bosan, yuk jangan putus asa, yuk jangan hilang semangat dulu. Mari berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Biarlah tahun 2021 adalah tahun perubahan, di mana kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengenal Tuhan sampai dalam, sampai Dia bisa jadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Kita selalu berpaling kepadanya dalam segala hal. Kita tunggu tuntunannya, kita tunggu arahannya. Dalam segala hal yang kita cari utama adalah Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, kita berharap kepada Tuhan, kita menaruh harap kita dan kita mengandalkan Dia, kita akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau penyerta kami, Engkau penyelamat kami, Engkau yang menguasai keadaan kami. Masuk 2021, tahun yang penuh dengan integritas, hidup kami bertambah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.